Di awal film diceritakan seorang agen CIA bernama Eren sedang melakukan perjalanan melintasi pegunungan bersalju. Nah, Eren ini adalah seorang agen yang masuk dalam percobaan program bernama Outcome. Suatu program yang bertujuan untuk membuat agen rahasia yang memiliki kekuatan dan kepintaran lebih dari manusia normal. Namun semua anggota dalam program ini dibuat ketergantungan akan suatu obat, di mana mereka diwajibkan untuk meminum sebuah obat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, agar tubuhnya tidak menjadi lemah. Dan selama mengonsumsi obat itu, mereka juga harus mengambil sampel darah mereka untuk diteliti. Tempat pun berpindah di sebuah rumah di mana Kramer datang memberitahu temannya sesama petinggi CIA yang bernama Mark, bahwa Jason telah membongkar program Blackbriar. Mendengar hal ini, Mark pun datang menemui Eric dan Terence yang merupakan pemimpin sekaligus. Dalam pertemuan mereka, perdebatan pun langsung terjadi, di mana Eric menunjukkan sebuah video yang berisikan salah satu ilmuwan mereka dalam program Outcome berada di satu meja dengan tersangka kasus Blackbriar. Nah, karena hal ini Eric pun berpendapat bahwa program rahasia mereka yang melakukan percobaan dengan para agennya mungkin juga akan ikut terbongkar. Dan ia berinisiatif untuk menutup program Outcome agar tidak hancur lebur seperti program Treadstone dan Blackbriar. Tentu saja awalnya Terence tidak setuju, karena menurutnya tidak mungkin program mereka hancur karena sebuah video. Namun karena tidak mau nasib mereka seperti program Treadstone dan Blackbriar yang terbongkar, mereka akhirnya bersepakat untuk menutup program itu, dan melanjutkannya ketika keadaan sudah kembali tenang. Kembali kepada Eren dalam perjalanannya di mana ia menyembunyikan obatnya di dalam sepatunya. Dan tak lama ia pun bertemu dengan seorang agen lainnya dalam program Outcome, yang dipanggil dengan kode Outcome 3 yang ditempatkan di pegunungan itu. Eren pun diajak berteduh dan menginap di pondok kecilnya. Dan di sana Eren mengatakan bahwa ia sudah kehilangan obatnya saat melintasi gunung. Define lost. Lost. Fell into the rocks off a 20-meter cliff. Dan karena hal ini Eren meminta untuk memberikan sedikit obat miliknya. Namun karena curiga, ia pun tidak mau memberikan obat miliknya dan malah menyuruh Eren untuk langsung pergi dari sana keesokan harinya. Nah, saat akan tidur, Eren tidak sengaja melihat ukiran nama orang-orang yang pernah tinggal di pondok itu. Dan ternyata Jason juga pernah bertugas di sana. Kembali kepada Eric di kantornya di mana ia mendapatkan telepon bahwa Jason terdeteksi berada di kota New York. Mendengar hal ini, ia pun langsung mempercepat untuk menutup program miliknya, di mana ia berencana membunuh semua agennya untuk menghilangkan jejak program Outcome, dengan cara memberikan sebuah obat baru dan mengatakan obat itu lebih bagus dari obat sebelumnya. Namun sialnya tanpa mereka ketahui, obat itu adalah racun yang langsung membunuh mereka. Cerita pun berlanjut keesokan harinya di pondok di mana Eren berada. Nah, saat Eren akan pergi, ia mendengar suara drone datang dari kejauhan tanpa ada kabar sama sekali. Dan karena hal ini, Eren dan Outcome 3 pun berencana untuk berpencar pergi dari sana. Tapi naasnya sebuah rudal datang dan menghancurkan pondok sebelum Outcome 3 sempat untuk keluar. Mengetahui ia juga dilacak dan akan dibunuh, Eren pun langsung kabur ke atas gunung. Kemudian dengan alat seadanya ia dengan cepat menutup perutnya yang ditanamkan alat pelacak, yang membuat pihak CIA kehilangan sinyal pelacak itu. Dan saat drone kembali dengan senjata miliknya, Eren langsung menembak jatuh drone itu. Melihat drone mereka jatuh tertembak, Eric pun mengirimkan drone kedua untuk memburu Eren. Tapi Eren tak tinggal diam. Ia pun mencoba mengeluarkan sendiri pelacak dari dalam tubuhnya. Kemudian dengan darahnya ia memancing serigala untuk mendekat dan menangkap serigala itu dengan jebakan. Ternyata di sini Eren berencana untuk memasukkan pelacak miliknya ke dalam tubuh serigala dan membuat seolah-olah dirinya lah yang sudah mati akibat tembakan rudal dari drone kedua yang datang untuk memburu dirinya. Dan karena hal ini Eren pun bisa pergi tanpa terlacak, mencuri sebuah pesawat dan pergi dari tempat itu. Namun tidak sampai di sini saja.
Setelah membunuh semua agennya, Eric juga berencana membunuh semua ilmuwan yang bertugas dalam program mereka. Ia pun memerintahkan salah satu ilmuwan mereka untuk menjebak semua ilmuwan dalam program outcome di dalam sebuah lab. Kemudian saat semua pintu terkunci, ilmuwan ini dengan barbarnya menembaki semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Tak mau menyerah, seorang ilmuwan perempuan bernama Martha terus mencoba untuk bersembunyi dan bertahan. Beruntungnya di saat-saat terakhir, pintu ruangan itu berhasil dibuka oleh pihak keamanan. Dan karena hal ini, si pelaku pun langsung bunuh diri di sana. Singkat cerita, menjadi satu-satunya korban selamat dari pembantaian, Martha pun langsung panik dan berencana untuk pindah dari kota itu. Tapi tiba-tiba sehari sebelum keberangkatannya, ia mendapatkan tamu tak diundang yang mengaku sebagai penyelidik kasus pembunuhan yang terjadi. Mereka pun sedikit berbincang tentang apa yang Martha alami. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka berdua berusaha untuk menahan Martha dan memaksanya untuk menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Tapi saat tembakan akan terjadi, Aaron pun muncul entah dari mana mencoba menyelamatkan Martha. Sedangkan Martha langsung kabur bersembunyi dengan pistolnya. Aksi pun langsung terjadi di rumah itu, di mana dengan kemampuannya Aaron menghabisi satu persatu orang-orang yang datang. Dan dengan bantuan Martha, Aaron akhirnya dapat membunuh semua orang yang mengejarnya. Setelah itu dengan terburu-buru menyiramkan minyak, kemudian kabur dari sana dan membakar rumah itu. Setelah berhasil kabur, Aaron langsung meminta kepada Martha untuk memberikannya obat yang selalu diminumnya, karena obat miliknya sudah habis. Dan tanpa obat itu semakin lama tubuhnya akan semakin lemah. Tapi karena Martha yang panik, mereka malah berdebat di dalam mobil. Dan sialnya Martha juga tidak memiliki obat itu. Namun di sini Aaron mendapatkan informasi bahwa obat itu adalah sebuah virus khusus yang selama ini disimpan di kota Manila, Filipina. Where is it? Manila, the Philippines. Mendengar obat yang menopang hidupnya ada jauh di negara lain, Aaron pun langsung kecewa. Tapi Martha mengatakan kalau ia bisa membuat virus itu menjadi permanen, sehingga Aaron tidak perlu ketergantungan obat lagi. Mendengar hal ini, Aaron langsung memutuskan untuk pergi ke Manila. Dengan paspor palsu yang dibuat Aaron, mereka berdua pun dapat pergi dan masuk ke Filipina tanpa terdeteksi. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke sebuah gedung tempat outcome menyimpan virus mereka. Menggunakan ID palsu dan dengan bantuan kenalan dari Martha, mereka dapat dengan mudah masuk ke sana. Kemudian pergi ke ruangan tempat virus itu berada. Dan tak pakai lama, Martha pun melakukan aksinya, di mana ia mengambil virus dari tempat penyimpanan dan menyuntikannya ke tubuh Aaron. Tempat pun berpindah di suatu ruangan di mana Eric dan timnya mati-matian mencari Martha yang kabur entah kemana. Mereka pun memeriksa semua rekaman satelit dan CCTV yang ada. Sialnya, Martha berhasil terekam kamera CCTV yang berada di bandara. Mengetahui hal ini, Eric langsung bertindak memeriksa seisi bandara dan mendapati bahwa Martha pergi ke Manila, Filipina. Namun di tengah pencariannya, mereka menemukan hal tak terduga, di mana akhirnya mereka menemukan bahwa Aaron, salah satu agen mereka, masih hidup. Dan karena hal ini, mereka pun mengetahui tujuan Martha ke sana adalah untuk menyuntikkan virusnya kepada Aaron. Tak tinggal diam, mereka langsung menyuruh petugas keamanan di Manila untuk menangkap Martha dan Aaron. Perdebatan pun langsung terjadi antara Aaron dan petugas keamanan yang datang, yang berujung di mana Aaron menghajar semua petugas hingga pingsan dan tak sadarkan diri. Kemudian langsung kabur dari sana dengan cara membuat keributan, sehingga mereka bisa kabur dengan mudah dari tempat itu. Namun setelah berhasil kabur, Aaron mengalami panas tinggi akibat efek samping dari virus yang disuntikan oleh Martha. Dan karena ini mereka pun akhirnya memutuskan untuk menginap di suatu hotel. Nah, mengetahui efek samping dari virus yang mereka simpan akan membuat Aaron tak bisa pergi jauh, Eric pun memerintahkan agen mereka dengan kode Lars 3
yaitu seorang agen yang dibuat sangat setia dan tanpa emosi untuk membunuh Aaron dan Martha di sana. Cerita pun berlanjut keesokan harinya di mana Aaron bangun dari tidurnya dan sudah kembali sehat tanpa perlu memakan obatnya lagi. Sedangkan Martha pergi keluar untuk membeli semacam obat. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata polisi di sana sudah mengepung hotel mereka. Sialnya, saat Martha mengetahui hal ini, semua sudah terlambat, di mana para polisi sudah masuk ke dalam hotel itu. Sedangkan Aaron masih dengan santainya berada di sana. Tak mau diam saja, Martha pun langsung meneriaki Aaron dari luar. Dan karena teriakan Martha, Aaron pun berhasil kabur dari tempat itu. Aksi kejar-kejaran pun langsung terjadi, di mana Aaron dan Martha dikejar secara terpisah. Namun sialnya, bukan hanya dikejar oleh polisi, Aaron juga dikejar oleh agen suruhan Eric. Oke, kembali kepada Martha. Dalam pelariannya, ia akhirnya berhasil terkejar dan dikepung oleh polisi. Beruntungnya Aaron berhasil menemukan Martha dan menghajar polisi yang ada. Kemudian kabur bersama-sama dari tempat itu. Namun ternyata mereka masih bisa terkejar. Melihat seorang agen mengejar mereka, Aaron mengambil inisiatif untuk mencuri motor. Kemudian pergi menjemput Martha dan langsung tancap gas. Melihat targetnya kabur, agen ini pun mencuri mobil polisi dan pergi mengejar mereka. Kemudian mengganti kendaraannya dengan motor agar dapat menyusul Aaron dan Martha. Nah, dalam pengejaran sengit ini, sialnya Aaron berhasil tertembak di kakinya. Sedangkan lawannya berhasil terkena tembakan Aaron dan membuatnya terjatuh dari motor. Namun ia masih belum menyerah. Dengan berlumuran darah, ia kembali mengejar Aaron dan Martha. Martha pun tak tinggal diam. Karena hampir terkejar, ia berusaha untuk menjatuhkan musuhnya dan membuat musuhnya mati karena terlempar dari motor. Tapi naasnya Aaron sudah tak sadarkan diri karena kehabisan darah, yang membuat mereka juga ikut terjatuh. Can you help us? Singkat cerita, setelah kehilangan Aaron dan Martha, Eric dengan wajah kesalnya melihat video kamar Aaron dengan tulisan no more, atau bahasa Indonesianya tidak lagi, dan tempat obat yang tergantung di cerminnya. Film ini pun diakhiri di mana Pamela ternyata karena membantu Jason di film sebelumnya, ia malah jadi tersangka dan dituntut karena mengkhianati negara. Sedangkan Aaron dan Martha berhasil selamat dan kabur dengan kapal nelayan yang mereka temui sebelumnya dan film pun berakhir.